Oke, sekarang kita sudah ada di Locus guys. Dan sekarang saya sudah bersama supervisornya ya di sini. Boleh perkenalkan dulu sebelumnya, namanya siapa? Oke, nama aku Dewi Furmanik. Saya supervisor di Locus. Oke. Dewi Furmanik. Dewi Furmanik. Oke, nanti dia ada di bawah sini ya. Sejarah Locus tuh kayak gimana sih Kak? Oke. Jadi kenapa nama kafe kami itu adalah Locus ABDNN? Kenapa ABDNN? Sebenarnya ini tuh yang punyanya owner ini dia ngasih nama orang tuanya disingkat. Nah, kalau misalnya konsepnya si Locus ini ya fasilitas yang Locus berikan itu ada berupa lapang basket, kafenya di sini mungkin yang kita lagi ngobrol. Satu lagi kita punya gedung, mungkin gedung ini menarik ya karena bangunannya miring ini kan. Kalau tampak dari luar tuh memang Locus tidak terlihat seperti kafe. Jadi si gedung ini adalah gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu bisa untuk meeting. Kalau meeting itu ada di lantai atas. Oh, adalah 2 lantai guys. 2 lantai, betul. Kemudian yang di bawahnya itu biasanya kami sewakan untuk wedding dan seminar. Serbaguna ya berarti ya. Jadi gedung ini gedung serbaguna. Dan yang menariknya di sini ada lapangan basket, gedung, parkirnya luas gitu ya. Terus di sini juga outdoor tapi indoor gitu, ngerti nggak sih Wak? Betul. Susah sih dicari tempat kayak gini karena kalau memang konsepnya outdoor ya outdoor aja, gerimis bubar gitu ya. Di sini ini sebar. Di sini tuh masih kita walaupun hujan tuh masih bisa ngopi santuy gitu guys. Oke, jadi menariknya Locus ini kami punya lapangan basket. Lapangan basket ya. Di lapangan basket ini kami kepada yang klub Sukabumi, begitupun dari klub dari luar Jakarta juga ada. Jadi customer kami itu sebenarnya kalau untuk customer cafe itu middle up. Nah, kemudian si basketnya juga kami ada penyewaan basket. Ataupun nanti kalian jadi customer reguler saya, kalian boleh main basket. Tapi hanya susutan mungkin 10 sampai 15 menit aja. Jadi bisa mengisi luang nih, bete nih. Dikasih free tuh guys. Bar sama bar. Jadi gitu. Nah, untuk parkirannya memang kami sangat luas Pak. Jadi di kafe Sukabumi ini, terutama yang sekitar Sukabumi, kafe yang paling besar itu ada di Locus. Karena di antara kafe yang lain yang mempunyai fasilitas yang serba ada itu Locus. Nah, ini tuh berada di mana sih? Ini kami tuh kalau bahasa Sundanya diskotik sih Pak. Diskotik. Di sisi kota Saeutik. Oh gitu. Benar ya? Karena Iya benar. ketika masuk ke sana itu perbatasan antara kota Sukabumi dan kabupaten. Jadi kami agak sedikit tengah-tengah. Berarti ini tuh di kabupaten ya? Betul. Kenapa nggak di kota gitu? Karena memang di sini ya? Karena di sini. Jadi mungkin owner saya itu dia pengen ngebangun sesuatu yang beda karena di kota tuh sudah, kalau kami orang Sukabumi nyebutnya di sana kota, di sini kabupaten, kami kampung. Padahal nggak gitu. Iya. Kenapa kalau misalnya si owner saya ngebuka di kota untuk apa? Iya. Karena sudah banyak. Orang tuh juga cari suasana yang berbeda. Benar. Kebetulan memang Pak Doni yang, jadi owner saya namanya Pak Doni. Oke. Mungkin nanti kalian akan lebih tahu. Orang asli sini? Dia orang asli sini, cuman sudah lama di Jakarta. Mungkin sudah masuk KTP Jakarta, tapi dia tidak melupakan tanah kelahirannya di sini. Iya benar. Nanya menu favorit di sini gitu Pak? Kayak menu favoritmu yang dari mana nih? Minuman kah? Apapun itu gitu. Kalau untuk masalah minuman itu kami semua favorit semua. Saya bisa ngejamin kalau misalnya orang ada nggak kopi signature di sini? Oh ada. Kami punya Dasen. Jadi sempat ngobrol sama baristanya ya. Itu kopi susu gula aren ya. Betul. Kopi susu gula aren. Oke. Dan kopi susu kami itu berbeda dari antara yang lain. Asik. Nah, sedikit tadi sudah tahu ya Locus tuh punya ya tanah luas gini kan. Terus juga ada lahan parkir. Nah, di sisi menarik di sini adalah gedung nih Kak. Gedung ini untuk tadi sedikit ya buat wedding, buat seminar, apalagi itu seminar. Kayak misalnya mungkin nanti ada acara-acara anak gaul gitu. Mengadakan acara, biasanya kalau mau nge-reserve indoor. Jadi untuk acara apapun. Jadi sebenarnya gedung ini gedung serbaguna. Oke. Boleh dikasih tahu range harga untuk booking ruangan atau bisa dibilang gedung ini berapa ya Kak? Oke, itu beda-beda sih ya. Kalau misalnya wedding, kami
Apakah untuk indoor aja apa termasuk outdoor? Kalau untuk wedding itu fasilitas nanti kalau wedding Iya. dan berikut biayanya juga. Iya. Oke. Jadi kalau wedding itu penyewaannya price list harganya tuh 10 juta. 10 juta. 10 juta. Dari jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai dengan asar. Oke. Iya, betul. Telat-telatnya itu spare di waktu jam 5. Jam 5 lewat ke sana mungkin ada Iya. punishment gitu Punishment. dari kami pihak lokus, karena begitu penyewaan kami akan menjelaskan semuanya. Ada overtime lah ya. Betul. Nggak terlalu detail ya, kalau misalnya kalian penasaran kalian boleh datang ke lokus aja. Iya betul. Tanya Ada saya. di Sukaraja ya. Betul, Sukaraja. Depan Polsek ya, Polsek, patokannya. depan Polsek Sukaraja. Kemudian Oke. balik lagi ke fasilitas yang akan didapat itu berupa bangku. Kafe kami akan tutup. Hmm. Kedua parkiran. Hmm. Dan berikut outdoor yang di sini tuh termasuk penyewaan 10 juta tuh udah include gitu. Oke. Include fasilitas. Hmm. Oke. Berarti bisa dibuat garden party gitu Bisa. dengan seluas ini ya kak. Betul. Kecuali lapang basket itu tidak ya. Lapangan basket enggak ya? Hanya parkiran depan, outdoor ini dan berikut indoor, dan di sampingnya gedung kan ada space juga kan. Iya. Kemudian apalagi nih kalau misalnya wedding ada kita dapat kamar nggak? Dapat Dapat ya. kamar rias. Oke. Kami punya. Oh ada. Ada. Iya. Jadi untuk MUA-nya nanti kalian nggak usah bimbang dan khawatir, kami udah menyiapkan kamar make up. Oke gitu ya. Ternyata di Sukabumi gitu ya, punya tempat sebesar ini, terus lengkap, ada gedung, indoor, outdoor, cafe, lahan parkir pun luas, ada lapangan basket juga sedikit, bisa dilihat tadi di review depan kita lihat ada kolamnya, terus toiletnya juga ya. Terus menu-menunya juga varian. Tadi sempat ngeliat ngobrol sama baristanya, dan di sini juga pun kalian pun wajib mencoba kopi susu kekinian. Di sini yang namanya Dasein. Dasein itu apa sih? Oke, ini Dan Lokus tuh apa sih? lokus. Jadi kenapa Dasein? Dasein itu adalah apa namanya? Bahasa lawyer, lebih ke pengacara sih ya. Bahasa pengacara hukum ya? Hukum berarti? lah, itu lebih ke hukum. Nah, lokus itu tempat ya. Lokus itu Oke. artinya tempat. Jadi kalau misalnya kita di review lagi ke belakang lokus ABDN, jadi ini tempat bergaul dan nyanyi. Oke. Kemudian kalau misalnya Dasen tuh tetap kayak menangani kasus ya Pak ya, yang lebih ini di mana. Nama sebenarnya gue juga nggak terlalu gue familiar soal Dasen dan Dasolen ya, itu kan bahasa hukum ya. Betul. Benar-benar menarik. Karena lawyer owner kami itu adalah lawyer, pengacara. Oke. Jadi konsepnya agak sedikit ada bahasa hukumnya. Bahasa hukumnya. Kita mencoba latte di sini. Enak. Beansnya tuh apa aja kak? Ini adalah full arabica. Apa ya? Yang gua tahu kalau coffee shop kan biasanya kan 80-30 ya. 80-30 untuk robusta dan arabica karena range harga atau cost gitu ya. Dan di sini nggak sungkan-sungkan untuk full arabica gitu yang diberikan gitu ya. Terbilang high lah. Betul. Yang Jadi tadi kalau dibilang middle up ya. betul, kami itu customer middle up. Oke. Karena kami menentukan marketnya aja yang akan datang ke sini. Iya Oke, betul. kemudian yang Bapak minum sekarang nih, yang Kakak minum sorry. Ini adalah full arabica, prosesnya full wash, balance lah. Gue mau bertanya lagi nih Bu Dewi. Lokus ini udah berdiri sejak berapa lama sih? Sebenarnya kita kalau ngomong dari benar-benar dari nol ya, itu mungkin udah berjalan dari 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Sudah menjadi bangunan banyak banget. Tapi kalau untuk running, ketika kita membuka coffee shop benar-benar buka banget, itu di bulan Oktober Oktober 2020. Oh pas pandemi. Itu Yang menarik lagi ya, oke kita bahas soal itu kan ya di tahun lalu itu marak-maraknya coffee shop pada tutup untuk bertahan, ya betul tidak mengeluarkan biaya, kos segala macam gitu. Yang menarik di sini malah Lokus hadir. iya. Lokus ya itulah keunikannya Kenapa Lokus. itu? Kenapa bisa sampai terjadi itu? Untuk masalah pandemik ya, semua orang pasti agak apa ya, semangatnya down. Ya.
karena mungkin kayak mulai patah semangat. Sejujurnya tidak. Kenapa Lokus memberanikan diri untuk membuka di masa pandemi? Kami sudah memikirkannya secara matang juga. Jadi sebenarnya kami malah tetap ngikutin pengaturan dari peraturan pemerintah. Protokol lah. Kami tetap jalan, jadi kami nggak terlalu pusing. Sebenarnya nggak sih, nggak masalah untuk membuka ya. Nggak masalah, yang penting kita di sisi pemerintah atau aturan segala macam. Tapi yang menjadi saya salut gitu, di saat orang pada mengkip untuk pengeluaran segala macam, ternyata di sini Lokus hadir di saat pandemi yang orang pada meng-save uangnya, ini malah memberikan, maksudnya menanam ini gitu di sini. Ya karena kami membantu orang-orang yang lagi apa ya namanya, kalau diam di rumah tuh apa namanya? Stay home ya, WFH. Itu. Oh, di sini juga ada online juga ya? Ada, jadi kalian nggak usah risau, nggak apapun. Lokus sangat terbuka. Kalau misalnya memang kalian karena menjaga benar-benar prokes ya, kalian takut virus corona yang lagi sekarang kita jalanin udah setahun ya Pak, corona ini. Kami akan selalu ada buat kalian, jadi kalian nggak usah bimbang khawatir. Stok minuman, makanan kalian akan tetap ready kalau kalian order di kami via online. Ada di mana tuh Kak? Kalau misalkan kita mau mesen makanan Lokus, ada di mana? Ada di Gojek. Gojek Aja sebentar ini kita baru main di Gojek. GoFood ya? GoFood. Bisa di search-nya apa namanya? Sama aja, Lokus ABDNN. Jadi kalian tinggal klik itu pesan-pesanannya apa, nanti kami akan memberikan yang terbaik buat anda semua yang di rumah. Oke, benar-benar sangat menarik banget ya perbincangan ini di sini, karena Lokus hadir, kabupatennya menjadi kalau, indah ya. Iya betul. Apa? Semenjak kehadiran Lokus di kabupaten itu menjadi ikon sih Pak. Ikon ya. Karena kami akan menservis kalian dengan benar-benar baik. Iya benar-benar. Kita bisa ngejamin orang yang datang ke sini mungkin akan baik lagi. Iya benar. Seperti tadi ada customer yang datang gitu, langsung disambut sama server. Saya, betul. Terus pada saat saya tadi masuk ke bar, disambut sama baristanya yang ramah. Yang diterapkan sama Bu Dewi itu gimana sih? Sebenarnya itu kalaupun memang untuk masalah servis ya Pak, mungkin setiap kedai-kedai lain juga punya servis yang lebih baik mungkin dari Lokus. Cuman tetap yang di sini lah saya menuntut kepada kru saya semua, partner saya yang dibagi itu di bagian divisi server, kitchen dan bar. Saya menerapkan ini sih 5S. 5S. Apa tuh? Salam apa? Salam apa Pak? Mungkin lebih tahu 5S. 5S. Salam, sapa, senyum. Betul. Satu lagi. Bahagia enggak? Pokoknya dia seperti itu. Jadi saya mendidik anak-anak saya itu ramah gitu. Saya pengen kalau misalnya customer yang datang ke situ benar-benar diperhatiin Pak. Karena saya pernah belajar nggak hanya di Sukabumi ya. Saya nggak ngikutin Sukabumi karena kan setiap kafe itu beda-beda ya target marketing itu. Target marketnya itu memang seperti apa. Karena mungkin kalau misalnya customer saya middle up, saya harus lihat mimiknya gimana, dia kira-kira suka nggak. Jadi anak-anak saya tuh lebih ke belajar menganalisa mimiknya ini gimana. Jadi mereka yang akan follow customer tapi ngikut lihat mimiknya itu aja. Harus sih sebenarnya. Jadi harus tahu gesture, tapi selebihnya service mekanisme di kami itu memang diterapkan itu benar-benar customer ini nyaman, diperhatikan tapi tidak mengganggu. Iya. Oke, Bu Dewi, terima kasih atas penjelasannya, sejarah Lokus, kenapa Lokus berdiri. Terus banyak pertanyaan yang tadi saya udah jelaskan ya, mungkin untuk para customer akan terbantu informasi ini gitu ya. Dan tadi juga sudah dilihat menu-menunya. Mungkin segitu aja Bu Dewi untuk perbincangan kali ini, nanti disambung untuk ya kalau misalkan lagi ada kesempatan gue akan main lagi untuk kita bikin part 2-nya ya. Untuk bahas soal lebih detail soal gedung. Iya. Gitu. Siap. Oke, segitu aja. Terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye. See you.